ada 7 adegan ya guys. Udah gitu sudah akan gelar perkara, dan ternyata si IR dan si IF yang dilaporkan ini sudah mengajukan RJ, restorasi justice. Perkembangan baru kembali muncul dalam konflik hukum yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa. Emma Waroka menyoroti informasi terbaru setelah adanya konferensi pers Polda Metro Jaya terkait laporan Wardatina Mawa, khususnya perkara penyebaran rekaman CCTV. Dalam kasus ini disebut terdapat 7 adegan yang menjadi fokus penyelidikan dan prosesnya akan segera masuk tahap gelar perkara. Emma mengungkap bahwa Inara dan Fahmi sempat mengajukan upaya restoratif justice. Namun pengajuan tersebut dinilai cacat prosedur karena tidak disertai dokumen kesepakatan damai dari pihak pelapor, sehingga memperjelas bahwa perdamaian belum pernah disepakati secara resmi. Situasi ini dinilai memperkuat langkah hukum Wardatina Mawa sebagai istri sah. Emma bahkan menyambut positif keputusan aparat untuk menuntaskan perkara tanpa jalan damai instan. Ia menekankan pentingnya proses hukum berjalan adil demi memberi kepastian dan perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini pun terus dipantau publik sebagai ujian serius bagi penegakan hukum, terutama dalam perkara privasi, akses ilegal, dan posisi istri sah dalam konflik rumah tangga yang berujung pidana. Oh my god, breaking news, kabar gembira barusan banget 10 menit yang lalu Mamski ngedengerin ada press conference dari Polda Metro Jaya untuk beberapa kasus yang sudah kita tunggu-tunggu kabarnya. Jadi IR dan IF itu sudah akan gelar perkara atas laporannya WM. Tahu kan yang mana kasusnya? Kasus CCTV. Dan di kasus CCTV ini ada 7 adegan ya guys. Udah gitu sudah akan gelar perkara, dan ternyata si IR dan si IF yang dilaporkan ini sudah mengajukan RJ, restorasi justice. Itu maksudnya untuk damai, tapi ternyata dalam pengajuannya tidak ada surat damai ya, tidak ada melampirkan gitu ya. Untuk persyaratannya RJ ini kan harus ada surat sepakat damai, itu tidak ada. Jadi berarti WM tidak tahu atau tidak mau atau apa, nggak ngerti ya. Pokoknya intinya dalam pengajuan RJ-nya mereka ini, si IR dan IF ini tidak melampirkan apa yang dokumen yang mendukung untuk bisa terjadinya perdamaian. Dan gue sangat sangat happy banget ya dengar kabarnya, karena emang harus dituntasin sih kasus ini sih. Jangan damai-damai lah, kecuali uang damainya 100 miliar M. Oke, yang satunya lagi ini gila juga, breaking news lagi. Gila. Kalian udah lama kan nungguin kasusnya si Uler yang udah setahun dengan Doktif. Nah ternyata tadi ini barusan sudah naik sidik dan sudah akan digelar juga ya untuk penyelidikan berikutnya. Tetapi bukan persekusi guys. Makanya Doktif tuh bilang sama Mamsi kemarin, persekusi itu ringan gitu loh. Ini ada yang lebih berat. Aku udah tahu dari sebulanan yang lalu, tapi nggak boleh ngomong guys gitu ke kalian. Dan 10 menit yang lalu PMJ Polda Metro Jaya udah press conference. Jadi gue ngomong nih, ternyata yang dilaporkan itu yang lebih parah lagi, lebih parah daripada cuman persekusi, yaitu illegal access, di mana akun dari SS meng-up percakapan di WakWow dengan nomor telepon nggak ditutup. Gila nggak lo? Akhirnya Doktif melaporkan, dan ini sudah dipanggil semua, sudah ada yang disita juga HP-nya. Pokoknya bakal seru banget. Bener ya Doktif, ternyata Januari seru banget ya Dok. Gila ini Januari best. Oke, tinggal beritanya dari
NM yang aku tunggu-tunggu untuk kasasinya di MA. Tapi dua berita ini itu berita yang udah menggemparkan. Gila guys, semangat ya untuk tim istri sah, semangat ya. Kita buktikan bahwa hukum yang melindungi kita sebagai istri-istri sah di negara Republik Indonesia ini bisa kita andalkan guys. Kita lihat terus, pantau terus kasusnya IR, IF, dan WM, juga kasus dari SS melawan Dokti. Cus! Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Barusan habis lihat pressconnya Inara. Aku udah nggak tahu lagi harus komen apa. Inara Rusri bikin konferensi pers bener-bener senyum, bener-bener tak ada beban. Lu terbaik Inara, keren lu. Sebenarnya lu akan lebih dihargai dan lebih terhormat, Naroh, kalau lu putus dari itu suami lu, suami sirih lu, dan akan lebih dihargai dan balikin kepada pemiliknya. Tuh, suami orang balikin kepada istrinya. Pasti lu akan lebih dihargai daripada kayak sekarang lu bertahan, ya. Jadi nggak keenakan tuh laki. Masa lu mau bertahan, diduain, yang namanya perempuan gak ada yang mau diduain sayang. Percaya itu. Maaf-maafan jauh lebih baik daripada mengambil milik orang. Kemarin cangkemku ini menang loh, ya. Kemarin berita isbatan ngene iki. Aku dari kemarin sudah bilang loh, mbok aja metu-metu neh gitu. Salah nek metu ki ngene iki loh. Ya, buatku darah tinggi. Kok iso gak gelem sabar? Sabar sik diluk kalem. Nah gitu yang direbutin tuh loh. Modelnya kok ino. Udah tak bilangi berkali-kali loh In. Sing eling. I love you ya juga. Di sini pasti dihibahin ke kamu, ya. Gitu kok yang ngoyo sing tenanan sampean. Heran aku tuh heran gitu loh. Masalahnya gak piye-piye tapi aku tuh heran aja. Barat katanya ya ini kalau amit sewu nih ya. Kayak selak biduren gitu loh. Tahun baru ada aja gebrakannya. Untuk kali ini ya aku gagal fokus sama ini nih. 2 buah flash disk yang realisasi tentang 7 video. Awalnya bilang 1 flash disk 7 video CCTV. Nah sekarang pertanyaannya, totalnya itu 2 jam atau salah satu dari 7 CCTV itu tadi 2 jam. I don't know, gagal fokus aja ya. Cuma yang jadi pertanyaan, kok bisa sampai 7 video CCTV lah. Nah itu siapa yang ngirim ke Mawa, itu siapa? Kok jadi kayak gini? Pak Pol sendiri kan juga nggak mungkin mau menyebarkan semuanya, ya kan? Nanti akan jadi salah juga. Mawa emang bener ya, itu buktinya ganggenggong banget. Aduh ya Allah. Deh, gagal fokus. Ore, nampaknya keinginan Ihsanul Fahmi untuk beristri 2 dan keinginan Inara Rusli untuk menjadi yang kedua makin dekat jadi kenyataan. Pasca Inara Rusli bersedia mediasi dan mencabut laporan dugaan penipuan status duda. Kalau kita tarik garis lurusnya dari kejadian ini ya, sebenarnya bolanya sekarang bukan lagi di tangan Inara Rusli. Karena Inara sudah memilih jalannya, berdamai secara hukum, kemudian menutup satu bab yang ramai kita bicarakannya. Sekarang pertanyaan bergeser nih, dan ini bagian yang paling menarik. Tinggal Mawa ya, apakah siap menerima kembali Ihsanul Fahmi sebagai suami dengan seluruh paket masa lalu yang ikut menyertai. Karena gini, kalau kita bicara soal keadilan, memang hukum bisa dicabut sahabat channel, tapi kalau soal kepercayaan itu bukan wewenang mediasi ya, bukan pula urusan aparat, itu urusan hati, logika, dan keberanian untuk hidup dengan pilihan sendiri. Nah, ironisnya yang sejak awal ingin beristri 2 justru kelihatan paling diuntungkan dari situasi ini ya. Sementara perempuan-perempuan yang di sekelilingnya diminta ikhlas, dewasa, dan mengalah atas nama damai. Jadi sekarang bukan soal siapa yang menang di atas meja hukum ya, tapi siapa yang benar-benar siap menerima kenyataan tanpa drama, tanpa playing victim, dan tanpa mengorbankan harga diri. Jadi tenang aja, hidup selalu memberikan ruang untuk memilih. Masalahnya sahabat channel, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Aduh, astagfirullahaladzim. Di sini itu yang jadi korban itu siapa sih? Kok kamu itu serasa ingin jadi korban, Inara? Kenapa kamu serasa pengen jadi korban?
Ih aing asa kesel ka mana Inara. Yang jadi korban itu seluruh Indonesia juga tahu Inara. Saha coba anu jadi korban teh. Tuh jadi korban mahnya istri saha tuh si Mawa Arisia. Ari mana Inara tidak tahu diri sekali ya. Udah tahu kamu teh salakina direbut ku sia nya. Terus sekarang sia ngalaporkeun istri sahnya ya. Ih aing mun asa ke kasia maneh Inara, kunaon Inara Arisia, kepurulukan naon ku si Insanul Fahmi, maneh teh Inara, ari maneh teh siga kumaha simbung eleh pisan jadi jelema teh geus puguh maneh anu salah teh. Ayeuna ngalaporkeun si Mawa rada-rada sia mah aslina sigana lain aing hungkul anu kesel ka sia nya Inara. Seluruh rakyat Indonesia ge seluruh awewe ge sigana kesel ka maneh Inara, maneh teh geus puguh maneh anu salahnya, seolah-olah maneh nu tersakiti, seolah-olah maneh anu korban. Padahal korban yang sesungguhnya itu si Kak Mawa ya. Kalaupun iya benar kamu korban, merasa paling korban, nah terus ya daekan nyebut laporan si Insanul Fahmi, terus daek ngahiji deh jeung si Insanul Fahmi, daek untuk dijadikan revolusi cenah ku si Insanul. Maneh aing lieur greget ka maneh Inara. So cakep, so geulis, so cantik lah sia.